Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya alami tahun 2015 lalu. Awal mulanya saya diajak suami saya untuk bersilaturahmi ke rumah salah seorang teman, namanya Mas Hari. Kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh dari tempat kerja suami saya. Jam 10 malam, saya berangkat menuju ke rumah Mas Hari bersama suami. Dan saya belum sempat dijelaskan ada hal apa malam-malam kok harus ke rumahnya Mas Hari. Dan setelah sampai, ternyata di sana ada dua orang teman lain, namanya Mas Rosid dan Mas Andi. Barulah akhirnya dijelaskan kepada saya bahwa malam itu, yang kebetulan malam Jumat Kliwon, kami semua akan melakukan uji nyali di salah satu tempat dekat jalur lintas selatan yang ada di Jember, di mana lokasinya nggak terlalu jauh dari desa kami. Dan setelah bersiap-siap, pada jam 12 malam, kami semua berangkat menuju lokasi. Hanya ada satu akses jalan menuju ke sana, dan itu jalannya berbatu ya, dengan kanan kirinya adalah perkebunan karet. Makanya tidak ada sumber penerangan lain selain dari motor kami. Tapi malam itu kebetulan sedang bulan purnama, jadi kami masih bisa melihat sekeliling meskipun nggak jelas. Setelah melewati perkampungan kecil milik PT Persero yang ada di sana, kami sempat melewati perkebunan karet tapi nggak terlalu panjang, lalu sampai di sebuah titik awal dari jembatan atau jalur lintas selatan tersebut. Tapi kami lewat jalur lama yang biasanya dilewati para penduduk sebelum dibangun jalur lintas selatan tersebut. Nah, mungkin 50 meter di depan kami itu ada sebuah persimpangan menuju ke atas, yang naik ke atas untuk naik ke jalur lintas selatan tersebut. Nah, saya melihat ada sosok tinggi besar hitam sedang menuruni persimpangan tadi, berjalan menuju jalan yang kami lewati. Itu saya lihat masih 50 meter depan kami persimpangannya. Ya Allah, saya masih merasa takut kalau ingat. Akhirnya saya memilih untuk menoleh ke arah kanan karena saya pikir mungkin saya berhalusinasi, sambil istighfar, nyebut doa-doa. Lalu karena masih penasaran, tepat saat saya berjejer pas melewati persimpangan itu tadi, saya menoleh lagi ke arah kanan. Apa masih ada di sana atau enggak? Kalau enggak, mungkin saya berhalusinasi. Tapi ternyata sosok itu masih ada di sana, berjalan santai, tingginya itu lebih dari 2 meter. Itu saya udah yakin kalau itu pasti bukan manusia. Mana ada manusia dengan fisik seperti itu tengah malam sendirian jalan di area yang sudah nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya doa-doa lagi, saya nyebut, saya menoleh ke arah kanan, nggak berani noleh ke arah kiri lagi. Saya fokus ke jalan juga sambil megang erat suami saya tanpa berani memberitahu apa yang saya lihat tadi, karena suami saya juga lagi fokus di jalan yang berbatu tadi kan, harus milih mana yang enak untuk dilewati gitu kan. Nah, akhirnya kami sampai di tempat yang dituju, di mana itu adalah sebuah tempat pemakaman umum sebenarnya, yang ada di bawah jalur lintas selatan tersebut, yang membatasi dua perkampungan yang tadi kami lewati, dan di bagian selatan juga ada satu perkampungan lagi. Akhirnya kami masuk ke area pemakaman, parkir motor biar nggak menghalangi jalan. Nah, yang berjalan paling depan ini adalah Mas Rosid.
Dia nggak sengaja lihat satu ember dari seng gitu berwarna putih dengan corak-corak bunga gitu, yang biasanya digunakan penduduk itu kalau orang meninggal, dibuat nampung beras kuning dan uang 2000 atau receh gitu, yang biasanya disebar-sebarkan seseorang yang berjalan di depannya jenazah yang sedang diantarkan menuju pemakaman itu. Nah itu udah kosong, gak ada apa-apanya. Dan mungkin karena iseng, gak ingin suasananya jadi tegang, Mas Rosid ini mungkin ingin bercanda ya. Dia melemparkan ember tadi itu ke tengah-tengah pemakaman. Dan itu masih kayaknya langsung terbentur sama salah satu nisan itu, yang setelah didatangi ternyata nisan di makam tersebut itu masih baru, karena makamnya juga masih ada bunga-bunga di atasnya meskipun udah mulai kering. Ya mungkin niatnya memang gak ingin kita semua jadi tegang, tapi justru saya makin tegang karena saya belum sempat bilang kalau saya melihat sesuatu di persimpangan tadi kan. Akhirnya kami semuanya duduk melingkar di dekat makam yang tadi gak sengaja dilempari ember. Nah, saya lihat Mas Hari mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam tasnya itu. Ternyata dalamnya hanya kertas rokok, tembakau, dan cengkeh. Ya mungkin mau dirokok sendiri, saya pikir gitu kan. Akhirnya dia ngeluarin satu lembar kertas, dikasih tembakau dan cengkeh, lalu digulung sendiri dan dinyalakan. Saya pikir Mas Hari ingin merokok. Ternyata rokok tersebut yang sudah menyala ditaruh di atasnya makam yang masih baru tadi. Astagfirullahaladzim, saya takut sebenarnya. Apa niatnya? Tapi suami saya bilang, udah gak apa-apa, ayo minggir ke bagian sana. Kita akhirnya menjauh dari makam tadi sambil berbincang-bincang. Saya masih merasa gemetar dan takut dengan apa yang saya lihat tadi di persimpangan. Akhirnya memberanikan diri untuk bilang, Mas, tadi saya di persimpangan lihat sesuatu. Dan tanpa diduga, Mas Rosid ternyata tahu dan lihat gitu. Dia bilang, oh iya saya juga lihat, tinggi besar hitam kan, gitu katanya. Ya Allah, saya langsung gemetar. Ternyata nggak cuma saya yang lihat, berarti yang tadi itu memang benar-benar bukan halusinasi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan ada teman lain yang juga ikut melihat. Dan nggak sampai di situ aja, di sekitar situ saya lihat ada bayangan hitam karena masih terlihat, karena bulan purnama saya bisa lihat sekeliling kan. Saya lihat bayangan hitam yang berlari sangat cepat, bukan kecepatan yang bisa dilakukan hewan-hewan lain. Dengan itu bayangannya sesosok bayangan seperti hewan berwarna hitam, berputar berlari mengelilingi kami. Saya sudah merasa gemetar dan berusaha untuk bertanya lagi, Mas, itu apa yang seperti hewan yang lari-lari tadi? Semuanya gak ada yang jawab, hanya saling pandang satu sama lain. Dan gak hanya itu, saya juga melihat seberkas kilatan-kilatan cahaya berwarna biru dan merah, yang itu dari jauh juga terlihat. Dan sama, teman-teman yang lain juga melihat kilatan-kilatan cahaya itu. Akhirnya karena merasa nggak nyaman dan saya sudah mulai ketakutan, saya hanya memegangi suami saya aja. Kami semua memutuskan untuk kembali ke makam tadi, mengecek apa yang terjadi di sana. Karena Mas Hari juga ingin lihat apa sih yang terjadi setelah ditaruh rokok itu tadi. Karena hanya coba-coba mungkin ya, nggak ada niatan apapun, mungkin bisa dibilang iseng. Dan akhirnya kami duduk melingkar
Dengan bermodal senter kecil, kami mencoba membuka isi di dalam rokok. Dan ternyata itu bukan lagi tembakau dan cengkeh isinya. Dan karena itu sudah terbakar, mungkin tersisa hanya tinggal sedikit, sekitar 1,5 cm sisanya. Begitu dibuka, itu bukan tembakau lagi, melainkan sudah berubah jadi uang 2000-an yang sudah lecek seperti diremas-remas kecil sekali, dan baunya itu seperti bangkai. Kami sudah merasa ketakutan, saling lihat satu sama lain. Saya juga sempat megang dan mencium, benar-benar aromanya seperti bangkai, meskipun uangnya masih utuh, hanya lecek saja. Akhirnya kami semua memutuskan untuk pulang, dan Mas Hari yang menyimpan uang tersebut sampai hari ini. Terima kasih sudah mendengar cerita saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.